जादू हो गया है. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, idealisme, realisme, positivisme, pragmatisme, eksistensialisme, landasan kultural, landasan historial, landasan psikologis, landasan iptek, landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan yuridis. Pertama, kita harus tahu apakah itu landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari yaitu 1. Untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh, 2. Sebagai tolak ukuran dasar dalam studi pendidikan, 3. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 4. Untuk menjadikan sumber daya manusia cerdas, 5. Landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Jenis-jenis landasan pendidikan dan ruang lingkupnya yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan. Dalam kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan dan menjadi titik tolak akan arah dan tujuan dalam pendidikan, terutama ketika menentukan aspek tujuan-tujuan dalam pendidikan. Dalam landasan pendidikan, filsafat memberikan konsep dasar yang dibutuhkan sebagai prakarsa, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, dalam membentuk formulasi dan orientasi pendidikan. Kedua, landasan filosofis idealisme. Menurut para filsuf idealisme, hakikat idealisme bersifat fisik atau bersifat mental daripada bersifat material. Hal ini sebagaimana dikemukakan Plato bahwa dunia yang kita lihat, kita sentuh, dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan. Dunia yang sesungguhnya adalah dunia ide-idea, karena itu Plato disebut sebagai seorang idealis. Ketiga, landasan filosofis realisme. Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Di lain pihak, realisme meliputi materialisme. Di satu pihak, realisme juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme. Antara lain mengidentifikasikan 3 jenis realisme yaitu realisme mekanis, realisme objektif, dan realisme pluralistik. Tampak bahwa realisme cukup rumit untuk bisa dijelaskan secara ringkas dan harapan mencangkup semua jenis realisme yang ada. Keempat, landasan filosofis positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan yang menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Tiga tahap dalam perkembangan positivisme yaitu 1. Tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi. 2. Munculnya tahap kedua dalam positivisme empirio. Positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach and Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. 3. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya. Selanjutnya, landasan filosofis pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Selanjutnya, landasan filosofis eksistensialisme. Eksistensialisme adalah bentuk penyelidikan filosofis yang mengeksplorasi hakikat kebenaran dengan menekankan pengalaman subjek manusia, bukan hanya subjek berpikir tetapi tindakan perasaan individu manusia yang hidup. Yang
Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Ketiga, landasan historial. Landasan historial adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Terkait Pancasila, landasan historial Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama, sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Yang kelima, landasan iptek. Landasan iptek merupakan usaha menyiapkan subjek didik siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 6. Landasan politik. Landasan politik adalah suatu cara atau seni yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan kebijakan yang telah diambil bersama. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 7. Landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peranan ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. 8. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang mengembangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Cukup sekian penjelasan saya tentang landasan pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.